Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibn Abdillah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah Isya yang dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita haturkan rasa syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah. Karena hadirin sekalian, hingga detik ini kita tetap ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa, dan insya Allah sekaligus sebagai hamba yang terus berikhtiar, berusaha meningkatkan amal kita kepadanya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul dibaringi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya mujibat sa'ilin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda panutan kita, junjungan kita yang sudah banyak memberikan uswah teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita lanjutkan taklim kita yang dalam waktu singkat sekali ini. Mohon maaf sebelumnya kemarin tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan gitu. Hadirin, beberapa minggu yang lalu sudah kita mulai bab taubat, bahwa taubat itu hukumnya wajib. Sekalipun dosa kecil kalau tidak ditaubati terus menerus bertambah dan terhimpun akhirnya menjadi dosa besar. Kemarin juga sudah kita bahas, manakala dosa itu langsung kepada Allah Ta'ala maka syaratnya 3 atau bahkan 4 yang harus dipenuhi. Sementara kalau dosa kepada sesama manusia ditambah 1 lagi, yaitu minta ridhonya, minta ikhlasnya, atau minta halalnya kepada orang yang kita berbuat zalim kepadanya. Hadirin, kita lanjutkan sekarang beberapa ayat yang ditampilkan di awal bab seperti bab-bab yang lain, termasuk bab taubat ini. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat, banyak hadirin, cuma yang di sini disebutkan ada beberapa ayat saja, tidak semuanya. Di antaranya firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 31 tadi sudah kita baca, wa tubu ilallah. Hai manusia yang menyatakan mukmin,
maka bertaubatlah kamu sekalian ilallah kepada Allah jami'an, semuanya, okay? Semuanya, jangan pilih-pilih. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini hadirin sudah lebih tinggi tingkatannya dibanding sekedar orang Islam. Dan karena nanti kalau sudah meningkat terus menerus keimanannya ini, maka akan menjadi orang-orang yang bertakwa atau orang muttaqin. Seperti di dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah itu 283, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman diseru oleh Allah Ta'ala, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti juga dulu diwajibkan kepada kaum-kaum umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa itu orang mukmin diharapkan ketakwaannya semakin meningkat. Takwa inilah hadirin yang tingkatan yang paling tinggi. Karena itu di ayat yang lain Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia, yang paling terhormat, yang paling ningrat menurut Allah itu bukan karena pangkatnya yang tinggi, jabatannya yang rangkep-rangkep, hartanya yang banyak, yang kaya raya, bukan, tetapi orang yang paling mulia indallah adalah atqakum, siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Mudah-mudahan takwa kita bisa selalu meningkat hadirin, dan kita akan menjadi orang yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang muttaqin. Amin. Kemudian juga disebutkan oleh Allah dalam bentuk perintah surat Hud ayat yang ketiga, Allah berfirman, istaghfiru rabbakum, berbanyaklah beristighfar kepada Rabbakum, Tuhan kamu sekalian, sumatubu ilaihi, kemudian laksanakanlah bertaubat kepadanya. Waqala ta'ala, dan juga disebutkan dalam surat Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya hadirin, taubat nasuha itu bukan taubat yang sekedar nyoba-nyoba atau taubat yang di dalam istilah diistilahkan seperti kapok lombok, tidak, tetapi betul-betul niat dari relung hati yang paling dalam bahwasanya kapok dengan melakukan dosa itu. Kemudian yang kedua, berhenti, bukan hanya kapok tapi berhenti, betul-betul berhenti. Dan yang ketiga, an-nadmu, yaitu melaksanakan atau menyesali atas dosa-dosa yang penyesalan inilah hadirin yang membuat Allah akan memperhatikan terhadap taubat kita. Kemudian kalau bisa diganti dengan kebaikan-kebaikan. Kalau dulu sebelum taubat sholatnya banyak yang bolong, banyak yang telat, kadang-kadang cuma sendirian, maka setelah bertaubat tingkatkan dengan banyak berjamaah sholat di awal waktunya, terutama kaum laki-laki dan lain sebagainya. Kemudian wal ayatu kasiratun, di dalam Al-Quran hadirin sekalian, ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat ini adalah kasiratun, amat sangat banyak, maklumatun yang terkenal. Sementara wa amal hadisu, di antara hadis-hadisnya minha adalah ini hadirin, hadisnya perintah tentang bertaubat. Sebuah riwayat an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, suatu ketika aku pernah mendengar kepada baginda Rasul yang bersabda wallahi, dengan mengawali sumpah, dengan menyampaikan sumpah. Beliau mengatakan ini dengan bersumpah, inilah astagfirullah, bahwa sesungguhnya aku adalah betul-betul senantiasa beristighfar. Nabi hadirin, Nabi itu sudah
berikan sifat maksum oleh Allah Ta'ala, dilindungi dari salah, dari dosa. Setiap ada hal-hal yang tidak baik langsung diberikan peringatan Allah Ta'ala. Jadi Nabi yang sudah bersih kayak gitu, beliau masih memperbanyak istighfar kepada Allah. Wa atubu ilaih, bahkan beliau juga bertaubat kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Fil yaumi, hadirin, taubat beliau dan istighfar beliau dalam sehari aksara min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Hadirin, astagfirullah, astagfirullah, minimal nggih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lek saged disempurnakan, astagfirullahaladzim, ditambah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dulu sudah pernah diedarkan teks itu sayyidul istighfar nggih. Kalau bisa itu masyaallah hadirin nggih. Insyaallah sudah hafal semua nggih. Halo, sudah nggih? Nek gak hafal nggih, hadirin hafal dah kebutuhan nggih, hafal loh. Nggih. Hafal terus nek salat sendirian nggih. Salat sendirian niku lek saged setiap sujud, nek saged nek mboten saged nggih minimal sujud terakhir nggih. Itu istighfar pamungkas, sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Betul-betul dihayati hadirin, menyentuh hati, ojo mek ning lambe tok nggih. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Hadirin niku lek betul nggih oleh maca menyentuh hati, menghayati maknanya, masyaallah mesti meneteskan air mata nggih, mesti gitu. Ini nek macane pokoknya muni ngoten nggih gak pacak menyentuh. Karena itu lek bisa baca sayyidul istighfar itu minimal di dalam salat sunnah lah nggih. Nek salat jamaah memang ya sulit nggih. Kalau jamaah sulit, salat sunnah saja, terutama panjenengan nek salat malam, salat tahajud, witir dan seterusnya, di sujud yang terakhir baca. Kemudian panjenengan baca doa yang lain, apa saja yang menjadi hajat panjenengan. Kalau belum, ini bolak-balik kita aturkan. Kalau belum bisa Arabnya ya bahasa apa saja. Yang Madura bahasa Madura, yang Jawa bahasa Jawa, yang Bandung bahasa Bandung dan seterusnya. Ning lek bahasa selain Arab di dalam hati saja. Ngaten nggih? Baik, kita lanjut sekarang. Riwayat yang kedua, wa anil Aghrab ni Yasaril Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama hadirin, tetapi hitungannya lain. Karena yang diketahui oleh sahabat ini, imam ini adalah sabda beliau yang ini. Kalau yang tadi yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi itu, kata Rasul di dalam riwayat yang ini, ya ayuhan nas, ini beliau menyeru kepada setiap manusia secara umum gitu. Wahai manusia. Jadi kalau dikatakan an-nas ini hadirin, baik yang sudah muslim atau yang belum, kena perintah ini karena nas itu umum. Oke. Kalau yang mukmin itu lebih khusus daripada muslim. Kata beliau, wahai para manusia, tubu ilallah. Bertaubatlah kamu sekalian. Nah, kalau yang belum muslim ya taubatnya ya harus muslim dulu. Karena belum akan diterima taubat itu manakala dia masih non muslim, masih melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran bahkan kesyirikan. Wastaghfiruhu, dan aku selalu beristighfar. Wastaghfiru, dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni, kata beliau, sesungguhnya aku atubu fil yaum mi'ata marrah. Setiap hari aku melakukan taubat kepada Allah Ta'ala itu adalah sebanyak 100 kali. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, monggo sing penting nggih bertaubat itu wis ojo diulangi lagi ngeten mawon. Itu taubat yang nasuha. Sekalipun mungkin kita hanya pisan nggih sekali taubatnya, tapi wis
nggih, getun, seleren, wis menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi. Itu taubat yang betul. Kemudian selanjutnya wan Abi Hamzah Anas ibnu Malik al-Ansari khadimir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini adalah sahabat yang menjadi pelayan beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, menyampaikan apa yang pernah disabdakan Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu." Ini ada nanti riwayat yang lain lagi yang lebih panjang nih. Lallahu, sesungguhnya Allah itu afrahu. Nggih. Allah itu hadirin lebih senang, lebih gembira nggih, bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya, min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adalu fi ardin falahin. Nanti di riwayat yang lain ada kisah ini yang panjang. Ini disebutkan bahwasanya Allah itu lebih suka atas taubatnya hambanya, nggih, min ahadikum, dari kamu sekalian, sakoto ala ba'irihi. Ini kisahnya begini hadirin. Seorang musafir, dia membawa satu kendaraan. Waktu itu ya wallahu alam, kalau ndak kuda ya onta, biasanya onta. Penuh dengan muatan-muatan dan bekal hadirin. Di situ segala keperluannya ada, bahkan membawa harta-harta yang nilainya tinggi. Nah, suatu ketika dia nanti disebutkan dalam riwayat yang lain, dia merasa capek, kemudian berhenti di bawah pohon yang rindang, dia istirahat hadirin. Ternyata karena mungkin capeknya ya, dia lupa mengikat kendaraannya. Tiba-tiba langsung keturun, begitu dia ngelilir hadirin, kendaraannya yang penuh dengan muatan barang-barang mahal ini hilang hadirin. Masalah susah setengah mati. Nggih. Karena itu, karena dia sedih, maka dia menghayal. Rupanya hadirin, dalam khayalannya dia tidak sadar kalau kendaraannya itu balik mana bisa. Karena dia menghayal, jadi tidak ketoleh kendaraannya sudah datang lagi. Hadirin, begitu dia sadar, biar ngeten nggih, rupanya kendaraannya sudah di dekatnya. Senengi luar biasa. Seneng dong nggih. Kayak misalnya panjenengan yang membawa mobil mahal, mobil mewah, di dalamnya penuh dengan harta-harta yang juga nilainya luar biasa, rupanya hilang hadir kendaraan itu. Nah, tiba-tiba kendaraan itu panjenengan temukan lagi, dah nih kaya apa senenge. Nggih, ada kisah dulu itu yang orang kehilangan anaknya karena ada penjahat yang menculiknya. Rupanya hadirin, anak itu bisa ditemukan kembali. Senenge raum hadirin. Lah Allah Ta'ala itu jauh lebih seneng ketimbang senenge seseorang yang ketemu barangnya yang hilang tadi itu. Apakah mobil dengan isinya atau anaknya yang hilang kemudian ketemu lagi, itu senengnya luar biasa. Saiki hadirin, kalau kita perhatikan apa sih keuntungan Allah itu? Allah menjadi senang leono hambanya yang bertaubat kepadanya. Ini hadirin, sebetulnya keuntungan itu ada pada seorang hamba itu. Inilah merupakan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Leono hambanya yang bertaubat kemudian nanti diampuni oleh Allah taala dan selamat dari siksa neraka, maka Allah menjadi senang. Itulah merupakan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua ini. Lah ini hadirin yang saya katakan tadi, fi riwayat ini. Sebelum kita masuk di sini, mungkin kita hemat waktunya. Kita buka, monggo forum tanya jawab. Bagus atau Pak Musa dulu, monggo silahkan. Mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita melihat mendengar Oh, saya Ali Jaber.
beliaunya itu namanya haruskan bahkan kayaknya itu akan oleh masyarakat seluruh Indonesia atas kebaikan-kebaikan itu yang mungkin seperti yang lalu saya sampaikan kepada Pak Ustadz bahwa kebaikan yang mana yang kira-kira bisa kita lakukan. Nah, kebaikan yang apa kurang jelas Pak? kebaikan yang mana yang bisa kita lakukan? Walau seperti Syekh iya oke. Ya Pak ya, karena yang kita rasakan dan kita lihat dan kita secara langsung ya, baik itu di media TV, di media HP dan lain sebagainya. Itu bagus gitu Pak. Ya. Apakah karena beliau itu orang Arab dan muslim di Indonesia, atau memang mereka itu ketemuannya bagus sekali gitu. Ya mungkin Bapak bisa memberikan gambaran. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musa bagaimana? Langsung Pak nanti? Sekarang ya, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Tanjung. Ibu Sri Tanjung. Oh iya. Dari Facebook. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi anak yang suka malas untuk sholat? Ya. Setiap hari saya sudah sering kali mengingatkan anak saya, tapi rasanya anak saya tidak punya tanggung jawab. Pertanyaannya adalah apakah itu ujian atau tantangan orang tua dalam mendidik anak? Kemudian terima kasih. Ada lagi Pak. Beberapa waktu yang lalu bahwa setiap dosa itu harus ditaubati. Itu pun kalau ingat. Seandainya dosanya terlalu banyak sehingga tidak ingat. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Terima kasih kembali sudah. Baik, saya jawab satu. Ada tak? Oke. Satu persatu Pak Gus. Kalau kita berbicara dengan ustadz yang luar biasa, saya menyatakan memang kagum betul Bapak. Ustadz Ali Jabir ini bukan saja beliau sendiri yang baik, tapi memang beliau juga punya prinsip untuk membuat orang lain menjadi baik. Ini jarang bisa ditiru hadirin sekalian. Beliau sudah baik. Padahal hadirin dulu pernah saya sampaikan ada kisah yang juga nyata itu. Terjadi di Saudi, ada seorang janda dengan seorang anak putrinya. Ibu yang janda ini hadirin, beliau tidak pernah absen setiap hari, tapi seperti yang dianjurkan Rasulullah itu malam gitu. Jadi malam itu waktunya panjang, bisa habis maghrib, bisa habis isya. Saya juga belajar untuk niru ini. Ini istiqomah tidak pernah luput baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli. Itu dibaca setiap hari, satu kali saja setiap malam. Hadirin, ibu yang saya katakan ini rupanya begitu dia meninggal dunia, sang anak ini dilarang ikut ke makam sebetulnya, tapi dia enggak. Pokoknya saya harus ikut. Rupanya betul hadirin, ibunya ini begitu dimakamkan, kemudian ditimbun dengan tanah itu, begitu tanah itu menjelang penuh hadirin,
seakan ada asap yang keluar dari dalamnya makam itu. Kemudian berbau harum sekali. Harum. Begitu terus ditimbun sampai selesai, maka seakan-akan tanahnya juga berbau harum. Dan hadirin, sang anak yang turut menimbun ini, dia begitu selesai juga pulang, sampai di rumah dia mandi, dia bersihkan semua badannya, rupanya tangannya masih juga berbau harum. Coba. Rupanya dia hanya menduga-duga karena ibu saya ini bukan sekedar rajin membaca Al-Quran, tetapi juga istiqomah dalam membaca surat Al-Mulk. Rupanya betul hadirin, di tengah malam dia mendapatkan impian seakan-akan dia bertemu ibunya. Nak, teruskan apa yang menjadi istiqomah ibu, baca surat Al-Mulk. Rupanya hadirin, ini yang dinyatakan beliau bahwa orang yang istiqomah membaca surat Al-Mulk tentu saja itu salah satu amalan, gitu. Bukan pokoknya mau surat Al-Mulk yang lain tidak dikerjakan, kemudian dosa juga tetap enggak. Yang pertama, dia menjaga kewajiban 5 waktunya, puasa dikerjakan, zakat dikerjakan, semuanya dikerjakan, kemudian punya istiqomah memperbanyak baca Al-Quran, minimal baca surat Al-Mulk. Nah, maka kata beliau nanti oleh Allah dilindungi dari azab kubur. Siksa kubur itu ada. Jadi dijamin kuburnya dilapangkan, kuburnya diterangi dan dijauhkan daripada siksa kubur. Itu bagi orang yang istiqomah membaca surat cuma surat Al-Mulk hadirin yang disabdakan dalam hal itu. Apalagi kalau bisa seperti istiqomahnya Ustadz Ali Jaber. Saya terakhir pernah dengar siapa yang hafal Al-Quran diberi hadiah oleh beliau untuk dihajikan. Coba, kan punya misi, artinya membuat orang lain untuk bisa hafal seperti beliau sendiri. Bukan sekedar beliau yang hafal, tapi membuat orang-orang lain juga lah. Ini sulit untuk kita tiru, tapi lah saja kita berupaya saisone lagi. Jadi kalau hanya dengan imbalan yang kelihatan dengan berbau harumnya, konon saya wallahu alam juga tidak ngerti persis, hanya berita saja. Salah seorang atau 2 orang yang menjadi pahlawannya Ustadz Habib Rizik, yang 6 orang yang mati itu ada yang juga jenazahnya berbau harum hadirin. Karena amalnya yang tulus membela kebenaran itu. Kita tidak menutup kemungkinan hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nanti begitu kita wafat, dimakamkan, kita juga akan berbau harum menurut orang-orang yang ada di sekeliling kita. Asalkan kita betul-betul bisa menjalankan perintah Allah, ditambah dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, plus menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun. Ngoten Pak, terus nggih, mari kita belajar niru saisoe nggih. Syaratnya saya bolak-balik matur ini, syaratnya dalam membaca apa saja termasuk membaca surat Al-Mulk itu jangan karena ben besok ambune wangi, enggak, jangan. Baca saja karena Allah. Seperti ada saudara kita yang istiqomah baca surat Waqiah, rezekinya ben lancar. Jangan salah hadirin, kalau kita baca surat Al-Waqiah kemudian niatnya ben rezekinya lancar, paling bantermu akan oleh itu. Akhiratnya ndak entuk. Nah, yang benar bagaimana? Niat karena Allah saja. Salah satu hikmahnya, bukan hanya itu, hikmahnya baca surat Waqiah itu dilancarkan rezekinya. Itu ndak usah diniati, ndak usah diminta. Kalau kita sudah rutin membacanya, insya Allah sudah akan diberikan oleh Allah dengan sendirinya. Jadi jangan karena itu, tapi karena Allah saja. Termasuk dalam membaca surat Al-Mulk tadi, insya Allah yang lain sudah katut. Ini sudah bolak-balik kita sampaikan. Pak Musa yang pertama tadi dari Bu Sri Tanjung. Ya memang itulah, maka dalam mendidik anak ini sebetulnya memang dari waktu yang jauh sebelumnya sudah dimulai ya. Cuma kadang-kadang
kita lupa atau bagaimana nggih. Minimal ketika seorang ayah dan ibu kumpul waktu waktu kumpul itu dilaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal berdoa. Nggih, ada doanya bagaimana yang harus dibaca ketika suami dan istri kumpul. Itu salah satu nanti hikmahnya ketika diberikan rezeki berupa anak, maka anaknya akan mudah diatur, tidak mudah disetir oleh syaitan. Nah, kalau itu juga sudah kadung kelewat karena dulu ndak di dalam Al-Qur'an itu banyak doa-doa bagaimana caranya supaya anak-anak kita dijadikan oleh Allah Ta'ala anak yang istiqomah untuk menjalankan sholat dengan mudah dan ringan. Dalam orang itu ada doa apa itu? Mukiminas sholata wa min dzurriyyati. Ya, betul itu. Itu di dalam Al-Qur'an, nggih. Baca. Terutama kalau bisa baca waktu sujud, nggih. Di samping itu juga ajaklah anak-anak kita untuk selalu memperhatikan kebaikan-kebaikan, misalnya diajak ke tempat-tempat religi, nggih. Apakah ziarah, ke masjid. Syukur kalau diajak misalnya ibadah umroh dan lain sebagainya. Insya Allah dengan begitu nanti anak akan mudah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqiminas sholata wa min dzurriyyati. Insyaallah nggih, baca sebanyak-banyaknya itu minimal dibaca waktu sujud ketika melaksanakan salat. Rabbi ja'alni muqiminas sholata wa min dzurriyyati. Allah yang mengajarkan. Saya pernah juga pernah disampaikan oleh almarhum Ustadz Ali Jabir. Ada seorang ibu yang mengadukan keadaan anaknya yang juga sulit untuk melaksanakan. Jadi ngongkon mboten hadirin nggih, sering ditunda-tunda oleh anaknya, tidak segera dengan mudah tanpa disuruh sudah. Memang hadirin nggih, mendidik anak ini tidak semudah teori yang selama ini disampaikan. Nyatanya Nabi saja ada yang tidak berhasil untuk mendidik anaknya, seperti Nabi Nuh itu. Saudara Kan'an itu kurang apa? Bapak Nabi Rasul, oleh ndonga ora kurang-kurang, tapi memang Allah punya kehendak tersendiri. Tidak demikian hadirin, maksudnya kita tetap minta kepada Allah Ta'ala, insya Allah yang akan memberikan petunjuk. Ngerti nggih? Kemudian yang selanjutnya ibu yang bertanya, bagaimana kalau dosanya banyak, lek naubati piye. Nah, pokoknya bertaubat itu sekalipun mungkin tidak bisa sebanyak apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah melakukan taubat, terutama taubat yang berhubungan dengan sesama manusia, laksanakan seperti yang kemarin sudah kita sampaikan itu. Jadi pertama, berhenti dari semua dosa apa saja, lali dosa apa saja, pokoknya berhenti, tidak melakukan lagi. Yang kedua, merasa menyesal dari dosa apa saja yang pernah dilakukan, dia harus menyesal. Dan yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi apa saja pokoknya dia tidak berbuat dosa lagi. Yang keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan sesama manusia terutama. Kalau dosanya pernah menzolimi, misalnya kita sebagai pegawai yang menjadi kepala bagian misalnya, pegawai yang pangkatnya jabatannya sudah tinggi, kita punya anak buah di berbagai bidang. Nah, mestinya salah seorang anak buah ini segera bisa naik pangkatnya, naik kedudukannya, tapi karena satu dan lain hal, maka jalan untuk segera naik kedudukan ini dihalangi. Itu dolim.
Itu salah satu contoh saja. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Pokoknya membuat orang itu segera senang, segera bahagia, tapi dihalangi oleh seseorang, maka yang menghalang ini berarti dia berlaku zalim. Ketika dia ingin bertaubat, dia harus berupaya bagaimana caranya untuk bisa minta maaf kepada orang yang pernah dizalimi itu. Itu kalau zalimnya berupa berupa semacam jasa dan lain sebagainya. Tapi zalimnya berupa materi, misalnya uang atau benda apa saja yang pernah dia ambil tanpa sepengetahuan, tanpa seizinnya, maka dia harus minimal minta ridhonya, minta ikhlasnya. Syukur kalau bisa dia menggantinya. Sekarang pertanyaannya, saya pernah ditanya oleh bapak-bapak yang dulu pernah berjuang menjaga negeri kita ini berada seperti di Irian Barat sana dan lain sebagainya. Dulu pernah hidup di sana, dan di sana itu dia pernah melakukan kesalahan dengan orang sana, dan sekarang dia merasa menyesal atas perbuatan dosanya itu. Dia pernah melakukan kezaliman, bahkan mengambil miliknya orang lain. Sekarang Pak, sudah tidak mungkin saya bisa datang ke sana lagi. Yang pertama, yang kedua, orangnya belum tentu masih ada. Bagaimana caranya Pak? Lah, caranya hadirin, kalau itu kezalimannya berupa materi, inilah maka kita banyak-banyak diperintahkan untuk banyak bersedekah. Banyak berderma, banyak berinfak, atau memberikan kepada orang lain. Nah, sedekah itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, hikmahnya banyak. Hikmahnya banyak. Bersedekah itu yang pertama adalah untuk menutup, mungkin kita sudah punya kewajiban zakat, tetapi kita belum bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka dengan zakat, dengan kita sering bersedekah ini, itu hikmah yang pertama, menutupi kekurangan-kekurangan daripada zakat yang mestinya harus kita penuhi itu. Yang kedua, ya kayak tadi itu, kalau mungkin dulu pernah kita mengambil hak orang lain, milik orang lain, barang orang lain, sementara kita sudah tidak mungkin untuk mengembalikannya, maka dengan bersedekah ini, diantara hikmahnya adalah untuk menggantikan miliknya orang lain yang pernah kita ambil. Jadi nanti pahalanya itu sebagai gantinya kepada orang lain yang pernah kita zalimi itu. Oleh karena itu, mungkin ibu penanya ini tidak perlu menyebutkan apa saja, yang penting ibu melakukan taubat dengan syarat-syarat seperti yang kita sebutkan tadi, dan ibu harus berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa apa saja, yang kecil apalagi yang besar. Berjanji, kalau belum bisa melakukan minimal 4 hal itu berarti ibu belum bisa melakukan taubatan nasuha. Ibu kalau bisa ingat tidak apa-apa, baik. Tapi kalau tidak ingat, pokoknya kayak tadi itu saja. Insya Allah, Allah Maha Tahu. Jangankan seperti itu, kisah yang dulu pernah kita sampaikan, nanti kita ketemu lagi. Dosanya orang mateni wong 100 coba. Ibu lek nyebut nopi. Dan saya berkali-kali menyampaikan bahwa dosa membunuh orang lain itu dosa yang paling akhir, Bapak sekalian. Kenapa dikatakan paling akhir? Kalau membunuh sudah biasa, sudah kulino, itu dosa yang lain seperti minum minuman keras, mencuri, zina, itu sudah pasti pernah, bahkan mungkin sering dilakukan. Lek mateni wong wis biasa. Maka ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala untuk melakukan taubat, sekalipun taubatnya itu belum sempurna betul, maka ternyata Allah sudah menerimanya dan memaafkannya. Oleh karena itu, ibu yang menanyakan ini tadi, laksanakanlah taubat seperti yang sudah pernah kita laksanakan. Mudah-mudahan taubat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Anten Pak Musa? Oke, monggo. Non?
Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut nggih. Oh, ada. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pangling aku pakai masker mau tak pikir nek jamaah baru. Terima kasih Ustaz. Nggih. Yang saya tanyakan Nggih. mengenai sidang Jumat tadi ceramah Ya. mengenai firman Allah yang mengatakan Islam itu mudah, enak untuk melaksanakan, bahwa Allah itu tidak membebani pada umatnya di batas kemampuannya. Terus ada di kalau apa zaman Nabi kan pernah ada Islam yang Nabi laksanakan apa yang saya lakukan, bahwa Nabi itu kan pernah sholat sampai kakinya. Nah itu apa nggak membebani pada umatnya? Ini untuk memaknainya bisa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajane pun jawaban tadi, Pak. Jadi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Niki sering lek panjenengan talen kan diwaca. Allah ndak pernah memaksa kepada hambanya, termasuk kepada kula panjenengan, illa usaha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nggih. Niki pun jawaban saja. Satu contoh gini. Panjenengan nalika gerah ketika sakit, ngadeg lak wajib to salat itu, karena panjenengan sakit tidak bisa berdiri, panjenengan tidak dipaksa oleh Allah untuk berdiri, boleh salat dengan penak toh? Nggih. Kita diperintahkan salat untuk bersih suci dari najis. Tapi kalau kita tidak bisa, misalnya dalam keadaan seperti pasien di rumah sakit, wis mujure ora madhep kiblat, badannya tidak suci, ojo-ojo bisa sholatnya orang ini lebih baik daripada sholat kita loh, Pak. Karena apa? Yang pertama tadi Allah tidak membebani kepada umatnya, kepada hambanya, melainkan sesuai kemampuannya. Seperti yang dilakukan orang sholat di rumah sakit itu, kemampuannya kayak gitu. Bisa jadi dia lebih baik. Kenapa? Orang yang melakukan sholat di rumah sakit dalam keadaan seperti itu menunjukkan kalau dia sungguh-sungguh, kesungguhan yang hebat. Sementara kita yang di tempat yang sejuk, anginnya semilir, tempatnya bersih, belum tentu kalau sholat kita lebih baik daripada sholatnya orang yang di rumah sakit. Nggih napa nggih? Nggih, banyak di antara kita sholat ternyata eling kono dan eling kono. Karena itu hadirin kadang-kadang lupa. Ini menunjukkan orang yang sholat tetapi sebetulnya belum betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan contohnya lah kaitkan dengan Rasulullah ketika beliau sholat sampai bengkak kakinya, beliau tidak memaksakan diri, tidak memerintahkan kepada umatnya untuk mengikuti beliau, enggak. Beliau memang pernah sholat yang suratnya yang dibaca itu bukan hanya sak juz rong juz hadirin, tetapi beberapa surat dibaca oleh beliau dan beliau tidak pernah ngajak kepada orang lain. Cuma beliau sholat ada sahabat yang mengikutinya saja. Nah, karena ternyata lama maka sahabat hanya sekali itu saja ikut, berikutnya tidak ikut lagi seperti yang dilakukan oleh Rasul karena tidak kuat. Lah Nabi itu karena ada rasa kepuasan tersendiri. Ketika beliau melakukan sholat seperti itu, maka istri beliau Aisyah itu pernah semacam nyindir apa gitu bahasanya gitu, tanya kepada Nabi, wahai Rasul, panjenengan dosa sudah dijamin tidak ada. Kata Aisyah, pahala sudah mesti banyak dan surga dijamin. Kenapa panjenengan masih melakukan seperti itu sampai bengkak kaki panjenengan? Jawabannya singkat ternyata. Apa kata beliau? Afala akunu abdan syakuro, coba. Apakah aku tidak boleh
menjadi orang yang lebih banyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita untuk melakukan seperti itu tidak diperintah. Perintahnya ya tadi itu kerjakan tapi ojo wis sesuai kemampuannya blas gak ngerjakno. Lah aku gak mampu ya. Anjane gak nyoba kon mampu tuh kok endi. Ini biasanya kita yang sering kita lakukan. Jadi melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi tidak diperintahkan kepada kita. Yang diperintahkan adalah seperti yang diperintahkan Allah Ta'ala tadi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Misalnya panjenengan puasa itu lek iso nggih, lek iso puasa Daud, lek iso sehari puasa sehari tidak, tapi gak mampu kerjakan sak mampune apa Senin Kemis gak mampu Pak. Terus puasa apa sing luwih dithik teko Senin Kemis puasalah 3 hari setiap bulan, enak toh. Jadi niku lek di hitung-hitung ngoten hanya seperti 10 dina posone sedina. Sing 9 dina mboten poso. Nggih, asline kan ngoten. Tapi sing apik panjenengan lakoni di tanggal 13, 14, 5. Niku sing apik. Lek gak iso pokoke sak wulan poso 3 dina. Nggih. Nek iso tanggal 13, 14, 15 itu puasa Ayyamul Bid di bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah, bukan bulan Masehi Januari Februari. Enggak, nggih. Itu dilaksanakan sesuai kemampuannya. Saya gak mampu 3 dina, saya gak mampu lih. Biar rada nemen macane nggih. Nggih. Tapi saya mengajak hadirin nggih. Kalau puasa Daud kaken abot kula dhewe nggih dereng saged. Mboten ngajak kula nek puasa Daud. Tapi lek puasa 3 dina sakjane ya kedhithik ento nggih. Nek pun umur-umur kaya awak dhewe niki wis akeh waktune, wis gak ngawula, gak dadi pegawe, gak dadi karyawan, kan kita bisa ngatur waktu. Lek iso nggih, sepindah malih lek saged poso setiap hari Senin sama hari Kamis. Itu juga sak mampunya loh nggih. Hari ini Pak saya musafir ke mana? Ke Jogja misalnya. Itu pas hari Senin ya wes karena ndak mampu panjenengan musafir prai lagi. Sok Kemis balik mrene meneh prai meneh. Terus kapan posone? Saya mengajak hadirin yang dirahmati Allah taala. Di sini kayaknya ndak kelihatan. Saya punya kesan yang sangat luar biasa dengan keluarga Bapak Haji Sukamto. Nggih, ndak ada nggih? Ndak ada kayaknya. Ini keluarga, terutama Pak Haji Sukamto sama istrinya itu setiap hari Senin dan hari Kamis insya Allah masih melakukan sampai sekarang. Saya terinspirasi itu sejak zaman di sini dulu. Kecuali ada udzur, nggih nek udzur prai ora apa lek ana monggo belajar. Eling-eling awak dhewe niki semakin dekat dengan ajal tiba. Mudah-mudahan kita bisa. Dan Pak Gus tadi nggih, monggo kalau bisa juga mengamalkan Al-Qur'an minimal al-mulk nggih, minimal al-mulk. Terus kalau bisa tambah lagi yang lain misalnya Yasin nggih. Ora akeh ora apa-apa, sing penting ahabul a'mali indallah adwamuha wa in qala, kata beliau. Amalan ibadah niku napa mawon yang paling dicintai oleh Allah taala adalah adwamuha, sing paling adwam, istiqomah karepe nggih, langgeng. Wa in qala sekalipun ora akeh. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan banyak. Allahumma amin. Ngapunten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.